Silakan bergabung. Yang belum bergabung silakan. Minggu lalu apa materinya ya, Henry? Henry. Tuh. Minggu lalu apa materinya, Keting? Ketua kelas. Mana ketingnya, ketua tingkatnya nih? Apa materinya minggu lalu? Oh iya. Oh. Berarti minggu lalu materinya pembentukan karakter ya? Toh? Pembentukan karakter minggu lalu. Sabar ya. Kami menunggu yang lain. Silakan dijawab yang lain, suruh segera masuk. Kemarin kalau tidak salah ingat saya berikan itu pembentukan karakter ya. Ada pengenalan, ada pemahaman, ada penerapan, ya. Iya ya. Coba ingat-ingat lagi. Betul nggak? Sudah saya berikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter? Sudah? Halo? Faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter. Sudahkah saya berikan minggu lalu? Oh, beda itu. Dibentuk juga dikembangkan ya. Berarti kita sekarang masuk pada pengembangan karakter. Sudah semua kah? Yang lain mana nih videonya? Yang lain videonya tulis namanya ya. Silakan yang lain videonya dibuka dong. Ya. Sudah berapa orang ini? Coba saya lihat dulu. Ini 4. Berarti baru 14 orang ya? Iya. Satu orang kah?
Silakan videonya diaktifkan. Siapa namanya kan pemenang pecah? Saya lupa namanya. Siapa namanya lagi? Yang gambarnya pecah. Oh ya, aman. Ya. Kalau itu aman tidak apa-apa ya. Kalian silakan diaktifkan. Gambar HP-nya Anan pecah. Pecah atau dipecahkan Anan? Oh, setelah dipecahkan sama pacarnya. Lihat tahu selingkuh. Baik, kita mulai ya. Buat yang baru masuk silakan di japri. Yang adminnya silakan dikasih masuk yang belum masuk ya. Hari ini kita mulai pada materi pengembangan karakter. Minggu lalu sudah kita terangkan tentang pembentukan karakter dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke, semula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mahasiswa-mahasiswi peserta mata kuliah pendidikan karakter. Hari ini kita sampai pada pertemuan yang kesekian kalinya, yang ketiga kalinya. Ketiga kalinya toh? Pertemuan yang ketiga kalinya. Ya, ketiga. Kedua. Ketiga. Karena minggu lalu itu materinya adalah pembentukan karakter. Berarti minggu lalu pengertian karakter ya? Iya, kayak ini kan kita bicara main. Oh, mereka yang pertama pertama. Oke deh. Nanti materi yang pembentukan karakter nanti lihat di YouTube saya ya. Baik kok di sebelah ya. Lihat di YouTube sebelah. Sudah itu kemarin. Kalau saya sudah upload itu. Nah, hari ini kita sampai pada pengembangan karakter. Jadi pembentukan dulu baru pengembangan ya. Kalau belum terbentuk tidak akan mungkin mengembang. Terbentuk dulu baru kasih mengembang. Nah, yang perlu dipahami bahwa tumbuh dan berkembangnya karakter yang baik itu akan mendorong manusia menjadi kapasitas dan komitmen untuk melakukan berbagai perbuatan yang baik pula, ya. Itu intinya. Nah, karakter itu dikembangkan melalui tahap pengetahuan. Jadi karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan. Yang kedua ada pada tahap pelaksanaan acting, ya, pelaksanaan dan kebiasaan. Jadi masih ada kaitannya dengan tiga macam pembentukan karakter. Nah, dalam pengembangan karakter ini maka karakter itu dikembangkan juga menjadi tiga tahap, pengetahuan atau bisa kita knowledge, kemudian pelaksanaan atau acting, ya, kemudian kebiasaan. Nah, karakter itu tidak terbatas pada pengetahuan saja. Ada kalanya seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan, jadi dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, tapi belum tentu dia mampu melakukan perbuatan yang baik. Ya, jadi dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, tapi yang perbuatannya dilakukan yang buruk-buruk aja.
Mungkin yang buruk itu sesuai dengan kepentingannya. Karena karakter juga itu kadang tabrakan dengan kepentingan kita. Ya. Karena ingin kepentingan ingin kaya, maka dia menghalalkan segala cara. Maka pengetahuan tentang baiknya itu ditinggalkan. Dia hanya mengambil pengetahuan buruknya saja. Bagaimana cara kaya? Tak mempedulikan orang lain susah apa tidak. Yang penting kaya sendiri. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Jadi punya pengetahuan saja itu tidak cukup untuk mengembangkan karakter kita. Itu ya. Jadi pengetahuan artinya memiliki pengetahuan saja tidak membuat kita itu melakukan perbuatan baik. Belum tentu, ya. Belum tentu. Jadi bukan hal yang pasti bahwa apabila kita memiliki pengetahuan yang baik, maka kita akan melakukan perbuatan baik pula. Tapi itu hanya dasar, ya. Salah satu dasar. Nah, untuk membuat perilaku kita baik berdasarkan pengetahuan tentang kebaikan yang kita terima, itu kita harus memiliki ibaratnya kita harus melakukan latihan-latihan. Kita harus melakukan latihan-latihan. Jadi harus terlatih dulu. Terlatih dulu untuk menjadi baik. Jadi terlatih artinya menjadi kebiasaan. Membiasakan diri untuk berbuat baik. Nah, karakter juga itu berkaitan dengan emosi. Ya, emosi ya. Apa dia emosi? Karena karakter itu adalah sifat kejiwaan. Jadi dia berhubungan juga dengan emosi. Nah, dengan demikian maka butuh 3 komponen karakter yang baik. Agar pengetahuan yang kita miliki itu dapat menopang perilaku kita menjadi baik, sehingga terlatih menjadi baik, maka ada 3 komponen karakter yang baik yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengetahuan tentang moral. Ya. Yang pertama adalah pengetahuan tentang moral. Kemudian yang kedua adalah penguatan emosi. Ya. Atau biasa kita sebut dengan istilah moral feeling. Moral feeling, penguatan emosi. Berikutnya adalah perbuatan bermoral. Perbuatan bermoral. 3 komponen yang menjadikan seorang itu terlatih untuk memiliki karakter yang baik. Jadi boleh diperhatikan ini. Ini jelas ya? 3 komponen ini jelas ya? Atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Terkait dengan 3 komponen ini. Yang pertama itu memiliki komponen pertama adalah memiliki pengetahuan ya tentang moral. Moral itu selalu bicara apa ya? Moral dan etika itu agak beda ya. Kalau etika itu ilmu sebenarnya, ilmunya tentang baik dan buruk. Kalau moral itu prakteknya. Jadi perbuatannya. Jadi memiliki pengetahuan moral, mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan itu, maka kita sudah bisa menjadi terlatih untuk bermoral. Dan 3 komponen ini itu tidak bisa dipisah-pisahkan ya, harus diambil semua. Pengetahuan tentang moral, pengetahuan tentang atau penguatan emosi atau moral feeling. Moral feeling itu perasaan kita ya. Perasaan kita menyatakan oh ini bermoral. Ini tidak bermoral, itu ada sama perasaan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah
perbuatan bermoral. Contoh, contoh ya, contoh kecil saja nih, ini ilustrasi. Yang mana masuk dalam pengetahuan apa ini? Pengetahuan tentang moral. Misalnya, suara saya kedengaran tidak ya? Jelas ya di suara saya? Halo? Saya kira tidak jelas karena diam-diam semua. Oke, contoh mana pengetahuan tentang moral? Misalnya tidur dalam ruang kelas. Bukan mengantuk ya, kalau mengantuk kan tidak bisa kita tahan. Tidak bisa kita kendalikan, tapi tidur. Ya, tidak ngantuk sebenarnya, tapi mau aja tidur ya. Ya, kalau perlu bawa bantal dari rumah, bantal simpan di atas meja lalu tidur situ dan nyenyaknya. Ini perbuatan tentang moral. Nah, perbuatan tentang moral itu ditindaklanjuti dengan penguatan moral atau moral feeling. Jadi perbuatan itu dikuatkan dengan perasaannya. Dikuatkan dengan perasaan, oh ini tidak bermoral, rasa tidak bermoral. Ya. Kalau perasaan mengatakan tidak bermoral, sudah ada suntik-suntik di sanubari. Saya ingat dulu pertemuan pertama kita, ada awalnya orang itu mau berlaku jahat, keluar dari moralitas, keluar dari etika, tentu ada suntikan pertama itu. Dicubit dulu di hatinya, itu enggak baik. Kalau cubikan ini dia lewati, dia tidak pedulikan, maka dia akan selamanya menjadi jahat. Akhirnya empatinya hilang. Dia tidak bisa membedakan mana jahat, mana baik, mana buruk, mana baik, ya. Karena itu cubitan pertamanya dia tidak pedulikan lagi. Jadi dia dirasa ada memang di feeling kita, di hati kita, di sini nih, di hati. Oh ini tidak bermoral ini. Nah kalau sudah ada kita tinggalkan, maka kita akan melakukan perbuatan yang bermoral. Kita ganti dengan perbuatan lain. Kalau perbuatan itu yang kita ganti menyatakan, oh ini sudah betul bermoral ini sudah baik menurut pengetahuan saya. Nah, sehingga itulah yang dinamakan dengan perbuatan bermoral. Nah itu tiga komponen karakter yang baik yang perlu diperhatikan agar kita menjadi manusia yang bermoral. Ini bicara gini kayak bicara-bicaraan, saya agak malas sebenarnya sih. Takut tidak, satu takut membawa materi sebenarnya, takutnya tidak mengamalkan karena agak sulit ini. Ya. Nah, kemudian dalam pengembangan karakter itu ada tahap-tahap perkembangan yang perlu kita pahami, ya. Ini psikologis sebenarnya ini. Dalam pengembangan karakter ada tahap-tahapan yang akan kita alami, ya. Tahap pertama yaitu tahap pada masa bayi, ya, atau masa anak-anak. Ya. Ada pesan masuk ya. Tahap perkembangan karakter ini yang pertama baik dilalui melalui beberapa tahap. Tahap pertama itu yaitu di masa anak-anak. Pada masa ini kita tuh belajar untuk percaya atau tidak percaya kepada orang lain. Ya, jadi masa anak-anak itu yang merupakan bagian dari tahap pertama, ya. Manusia itu belajar untuk percaya maupun tidak percaya sama orang lain, ya. Jadi belajar, mesti kita belajar percaya dan tidak percaya sama orang lain. Kemudian tahap kedua, ini tahap kedua ini usia anak 2 sampai 3 tahun. Ya. Pada tahap ini kita belum begitu tertarik pada nilai-nilai. Ya.
belum tertarik pada nilai-nilai. Coba lihat tuh kalau anak-anak main-main itu, ya. Itu kalau tidak digerakkan, tidak diarahkan oleh orang tua, oleh orang dewasa, mereka hanya bertengkar terus, ya. Punya temannya diambil, yang tidak bernilai, ya, tidak memiliki nilai, ya. Artinya tidak memiliki nilai etika, ya. Kenapa? Yang berfungsi adalah nalurinya, ya. Dan belum memiliki kepribadian. Jadi pada anak-anak usia 2 sampai 3 tahun itu berfungsi nalurinya. Kemudian tahap ketiga ini masuk pada usia kita 4 sampai 5 tahun ke atas. Ini mulai mempunyai kualitas kepribadian. Di sini anak sudah mengenal nilai berdasarkan faktor pertambahannya usia, ya. Jadi risiko kalau kuliah online pakai HP lagi. Semoga tidak terganggu, ya. Nah, kemudian tahap keempat, dunia anak semakin kuat. Jadi tahap keempat ini ya umurnya sudah di atas berkisar 10 tahun lah, ya. Dunia anak sudah semakin luas, semakin luas, semakin luas, ya. Anak di sini atau kita manusia di sini sudah memiliki keterampilan teknis yang dipelajari. Dari umur berapa? Ini umur kayak SD gitulah, ya. SD. Sudah masuk SMP. Ya. Ini sudah punya keterampilan teknis dan merasa bahwa dirinya kompeten atau mampu melakukan sesuatu yang besar. Ya, kalau anak saya ini umur masih waktu SD, dia tahu. Ya. Biasa kalau rusak HP-nya mamanya, dia berusaha untuk memperbaiki. Ya, diutak tapi akhirnya rusak juga. Ya. Ada tahu, ini masih usia SD ini, di tahap keempat. Kemudian tahap kelima, remaja. Ini remaja sudah masuk SMP kayaknya. Ya. Pada tahap kelima ini dia manusia sudah menjadi remaja dan baru memulai mengembangkan kesadarannya, ya. Kesadaran akan kepribadiannya melalui hubungan dengan orang lain. Jadi dia sudah berinteraksi dengan orang lain yang lebih luas lagi. Jadi sudah ada tumbuh kesadaran tentang kepribadiannya. Misalnya tumbuh rasa malu kepada lawan jenis, bahwa dia laki-laki, dia itu perempuan, tidak boleh terdekat dengan lawan jenis, ya. Kalau ketemu mungkin dengan lawan jenisnya, dilihat cantik, mungkin agak tegan, domba-domba itu loh domba-domba di sini. Domba-domba itu apa, ya? Getar-getar, anak getar-getar di dada. Ini remaja ini, ketemu lawan jenisnya, ya. Apalagi kalau lama getar-getarnya, makin lama makin berkeringatan. Hanya dia lari dulu tempat-tempat lain. Ya, tapi dari jauh mengintip. Ini remaja ini, ya. Ini tahap kelima. Kemudian tahap keenam. Manusia sudah mulai mengembangkan hubungan rasa suka dengan orang lain, ya. Cinta kepada lawan jenisnya. Di sini tahap ke-6 ini sebenarnya sudah mau kuliah ini. Masa-masa SMA. Ya. Masa-masa SMA ini. Jadi dia sudah mengembangkan hubungan hubungan sama rasa suka lah, rasa cinta. Ya. Sudah mulai, bahkan sudah menyatakan I love you misalnya. I love you. Ini masa SMA ini. Kalau tadi waktu saya remaja masih keringatan, di SMA ini sudah berani, ya, keringatnya sudah hilang, dia sudah mengembangkan, ya. Dia sudah ingin menjalin cinta lah dengan lawan jenisnya, bukan sama jenis, ya. Kalau sama jenis itu kita tidak masukkan kategori, itu penyimpangan dengan lawan jenisnya. Kemudian tahap ke-6, tahap ke-7.
Ini usia dewasa. Usia dewasa menengah. Saya tahu apa kalian ini masuk sini ya? Seseorang di sini manusia sudah mulai berkarya untuk keluarga dan masyarakat. Nah ini, ya, jadi dia sudah mulai berkarya. Ini masa kalian ini sudah mulai berkarya ini. Jadi sudah berupaya untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat atau mempersembahkan sesuatu yang bermanfaat kepada keluarga dan masyarakat. Ini di usia-usia kuliah kalian. Ya. Usia misalnya kalian belajar, sudah mid, sudah final, keluar pengumuman nilai, kalian print itu apa namanya itu KRS. Itu kok KRS? Apa ini itu? KHS. Kartu hasil studi kalian print tanda tangan prodi, perlihatkan ke orang tua, bangga. Itu karya. Karya adalah ilmu pendidikan ini loh. Ini loh Pak. Nilai saya sekian, nilai saya 5, kok 5. Ada IPK 5. 4,00. Itu sudah mulai memperlihatkan karya kepada orang lain dan keluarganya. Bangga punya karya sendiri. Ya. Ini sudah usia dewasa menengah. Ya. Kemudian berikutnya di tahap terakhir. Ya. Ini kalau tahap terakhir ini dosen-dosen kalian ini. Kayak saya misalnya nih. Ini tahap akhir hidupnya. Jadi manusia itu menemukan menemukan jati dirinya, ya. Ya. Dia sudah menemukan jati dirinya. Ini di tahap akhir hidupnya seorang. Ya. Tapi ini baru teori ya. Ya. Banyak orang di tahap inilah orang sudah menemukan jati dirinya. Dia sudah bisa hidup dengan harga diri. Ya. Hidup dengan harga diri atau kebanggaan. Orang seperti ini sudah punya prinsip. Sudah punya prinsip. Kalau sesuatu menyatakan sesuatu yang tidak benar, dia tidak akan lakukan. Apapun yang terjadi. Jadi kita berikan istilah penuh prinsip. Ya. Kalau dia sudah menyatakan perbuatan itu buruk, dia tidak akan lakukan. Sekalipun disogok. Ya, sekalipun disogok. Tapi ini susah. Ya, ini tahap ini dan saya kira banyak orang meninggal, orang sampai meninggal pun tidak akan menemukan tahap ini. Karena dia sudah memiliki prinsip hidup. Ya. Prinsip hidup. Celakanya di sini kalau prinsip hidup itu dipengaruhi oleh pengetahuan buruk yang dia dapatkan dari sejak awal. Nah, ini pentingnya pengetahuan tentang karakter. Kalau dari awal dia punya pendidikan karakter kurang, sangat kurang, maka di akhir tahapannya ini dia akan tersesat. Maka mencuri pun ya akan dianggap satu prinsip yang baik. Ya, kalau mencuri asal kakek pepet tidak apa-apa, itu bahaya itu. Ya, sehingga dia mencuri terus. Sudah tua kan sering kan dengar ya. Sudah tua bangka kadang masuk di swalaya, masuk di toko-toko besar, toko grosiran, beli rokok 2 tapi cuma ngaku 1, yang 1 bungkus dikasih masuk di sarungnya. Kan bisa gitu ya. Masuk ke dalam sarungnya. Atau ke toko belanja pakai sarung-sarung, pura-pura kedinginan, ya, dia minta rokok 1 batang tapi 1 bungkus sudah dikantongi, atau dia Indomie dia tarik, kasih masuk di sarungnya. Yang dia bayar cuma 1 rokok. Itu banyak. Sudah tua. Jadi makanya tahap air ini jarang yang menemukan. Hanya orang pilih yang menemukan untuk memiliki harga diri sesuai dengan prinsipnya. Orang seperti inilah yang tidak bisa dibeli. Nah, ini harapan kita, ya. Harapan dari mata kuliah ini termasuk anak-anakku ini yang sedang mengikuti pendidikan karakter ini, jadilah manusia-manusia yang tidak dapat dibeli. Mudah-mudahan. Jadi jangan menunggu kalau menjadi manusia yang tidak dapat dibeli. Ingat kita sudah hampir ini pemilihan bupati, jangan mau dibeli. Berarti jangan menerima serangan fajar. Iya. Betul. Iya, Ana, jangan menerima serangan fajar. Kalau Anda masih terima serangan fajar, berarti
Anda tidak masuk pada tahap akhir ini. Sampai tua pun, sampai nenek-nenek pun, kalau Anda masih menunggu serangan fajar, berarti Anda orang yang tidak punya prinsip. Berarti Anda tidak melewati tahap ini. Hidup Anda sia-sia, ya. Dikasih uang 500.000, tapi menjual masa depan Anda 5 tahun ke depan. Bayangkan kalau dalam pemilihan presiden hanya karena sembako 500.000, hanya karena beras 5 liter, kalian mau memilih presiden, maka 5 tahun ke depan Anda akan dijual. Jangan harap Anda bisa kuliah gratis. Mengapa sampai sekarang ya yang namanya beasiswa itu masih dipilih-pilih, utamanya bidik misi. Dalam satu kelas hanya 2 orang yang terima bidik misi. Itu karena banyak yang menjual dirinya. Banyak manusia yang tidak punya prinsip, menjual masa depannya kepada calon pemimpin mereka. Sehingga ketika naik pemimpin, maka pemimpin tidak lagi berpikir untuk memperjuangkan hak-hak banyak, hak-hak orang banyak. Tapi memperjuangkan kepentingan sendiri. Karena kenapa? Kan sudah beli. Suara-suara sudah dibeli. Ya. Ini prinsip yang terakhir ya. Jadi pada tahap ini orang sudah memiliki prinsip hidup. Artinya apa? Memiliki harga diri. Salah satu harga diri kalau kita punya prinsip tentang mana baik, mana benar, mana baik, mana buruk. Yang buruk kita tinggalkan, yang baik kita amalkan. Orang yang punya prinsip seperti ini tidak akan menerima uang. Gitu ya. Tidak akan menerima uang. Ini bakal saya juga kuliah seperti ini, saya juga lagu sebenarnya ini, ya. Kuliahnya malaikat ini. Hanya malaikat yang disampaikan. Tapi kita berupaya saja ya. Ya. Jadi tahap ini walaupun kalian sekarang masih belum memasuki tahap, ingat, tahap ini sebenarnya tidak dalam teori memang bertahap, bertingkat, tapi sebenarnya tahap itu bisa diamalkan oleh siapa saja. Ya, tahap yang terakhir yang memiliki prinsip itu bisa diamalkan oleh siapa saja. Ya, umur remaja pun bisa memiliki tahap ini, ya, prinsip ini. Karena kita bisa lihat tuh ada anak yang kalau sudah dikatakan tidak, selamanya tidak, ya, yang baik pun tidak, ya. Tapi para remaja itu kan penyataan tidaknya itu kan penyataan tidaknya itu kan belum mengakar dari pengetahuan, dia masih insting juga, ya. Nah, kalian di masa kuliah ini itu sudah melalui pengetahuan. Jadi kalau kalian nyatakan suatu tidak, itu sudah sumbernya harusnya pengetahuan tentang baik dan buruk yang kalian pahami. Kalau pengetahuan kalian menyatakan itu buruk, kemudian kalian menyatakan saya tidak melakukan yang buruk, apapun terjadi berarti Anda sudah punya harga diri di situ. Anda tidak akan dapat dibeli, ya. Nah, sekian tuh hari ini karena sudah jam 11:30 juga. Tidak usah terlalu banyak materinya ya. Nanti minggu depan baru kita kuliah lagi ya. Masuk di materi berikutnya. Saya harap kalian baca-baca. Minggu depan kita masuk pada materi pengertian dari pendidikan karakter. Kalau pertama kan pengertian karakter. Ini sekarang kita masuk pada pengertian pendidikan karakter. Tapi minggu depan. Nanti baca-baca referensinya ya. Apa yang maksudnya pendidikan karakter dan apa tujuannya, apa manfaatnya ya. Itu dipelajari. Baik, ini mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf karena terlambat masuk. Tadi saya keasikan, saya kira tidak masuk karena masanya ketiknya tidak menelpon, hanya WA. Ya. Minggu depan ke pas jam 10 telepon ya. Pas jam 10 telepon terus sampai saya angkat. Oke? Telepon WA saja, jangan telepon biasa. Baik semuanya, ya. Selamat beristirahat. Ya, jangan lupa bahagia. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.